Komisi Pemilihan Umum telah resmi menetapkan bahwa Pilpres tahun 2024 nanti akan diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu ada Ganjar Mahfud, ada Prabowo Gibran, dan ada Anies Muhaimin. Meski demikian, muncul asumsi bahwa Pilpres kali ini bukan hanya peperangan antar kandidat, tapi juga orang penting dan berpengaruh di belakang mereka, atau yang bisa kita sebut sebagai Kingmaker. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Anies Muhaimin. Ingat gak? Ketika pertama kali nama Muhaimin sebagai cawapres Anies diumumin. Kalau kita lihat di berbagai media, berdasarkan penjelasan Anies Baswedan, kita paham bahwa tokoh paling sentral dalam penentuan Muhaimin adalah Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh. Dan wajar sih, selama ini Surya Paloh memang merupakan elit politik di Indonesia sejak di Golkar. Dan kini Surya Paloh ingin membuktikan bahwa dirinya termasuk elit politik kelas atas dengan menjadi kingmaker bagi Anies Muhaimin. Yang kedua, ada Ganjar Mahfud. Kalau pasangan ini, ya udah jelas lah ya siapa kingmakernya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Jika kita tarik sejarahnya, setelah kalah di Pilpres tahun 2004 dan 2009, Megawati nampaknya sudah pensiun sebagai pemain depan dan mulai beralih sebagai pemain belakang atau kingmaker. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan Jokowi menjadi presiden selama 2 periode dipengaruhi oleh keberhasilan Megawati melihat talenta yang ada di diri Jokowi. Alhasil, Jokowi melalui kendaraan politik PDIP berhasil terus naik tingkat. Dari wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Dan kini, Megawati kembali menjadi kingmaker di Pilpres tahun 2024 mendatang dengan mendorong mantan gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo. Dan di sisi lain, Mahfud MD yang menjadi pasangan dari Ganjar Pranowo juga dianggap adalah cawapres pilihan dari Megawati. Karena apa? Karena di tahun 2019 lalu, nama Mahfud itu sebenarnya adalah top of the list untuk menjadi cawapres Jokowi. Jangan-jangan nih ya, pemilihan Mahfud MD bisa jadi soal hutang yang belum lunas di Pilpres 2019. Who knows? Yang ketiga, ada Prabowo Gibran. Kita sama-sama tahu ya, bahwa cawapres Prabowo di Pilpres kali ini adalah Gibran Rakabuming Raka, putra pertama dari Presiden Jokowi. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Dan artinya, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada peran Jokowi sehingga nama Gibran yang menjadi cawapres dari Prabowo. Di sisi lain, sejak menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo itu memang memiliki kedekatan dengan Jokowi. Ini juga menarik nih. Sosok yang dijadikan oleh Megawati sebagai king di Indonesia, kini telah naik pangkat untuk menjadi kingmaker. Dan kini harus berhadapan dengan gurunya langsung, yaitu Megawati. Kira-kira apa ya yang perlu diperhatikan oleh kingmaker untuk dapat memenangkan Pilpres tahun 2024 mendatang? Apakah memenangkan pertempuran di 3 wilayah, yaitu di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan Jawa Timur? Sejauh ini sih, Prabowo Gibran memang cukup kuat di Jawa Barat, walaupun tidak menang secara dominan. Sedangkan kalau misalnya di Jawa Timur, Prabowo Gibran juga menang tipis dari pasangan pesaingnya yaitu Ganjar Mahfud. Dan di Jawa Tengah sendiri, Ganjar Mahfud tetap menang dominan dengan 53,3%. Meski Anies Muhaimin tidak menang di 3 wilayah tersebut, tapi hasil survei Poltreking Indonesia memperlihatkan bahwa pasangan ini mengalami peningkatan elektabilitas sebesar 6% jika kita bandingkan dengan bulan September kemarin. Sedangkan Prabowo Gibran mengalami peningkatan yang paling signifikan dengan 9,5%. Di sisi lain, Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan sebesar 1,5%. Jadi gimana menurut kalian? Kingmaker mana yang benar-benar bisa menjadikan calonnya menang dalam Pilpres tahun 2024? Komen di kolom komentar ya.